video ramai di media sosial terkait seorang perempuan parubaya yang sedang menggunting bendera merah putih. Dalam video yang berdurasi 29 detik tersebut, terlihat ibu ini sedang berada di dalam rumah ketika sedang menggunting bendera merah putih tersebut. Dia pun melakukannya sambil tertawa-tawa karena terlihat tengah bermain dengan anak kecil. Setelah bendera dipotong, lalu serpihan bendera dibiarkan berserakan di lantai. Ibu tersebut disinyalir berasal dari warga Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Aksi pengguntingan bendera tersebut ini pun akhirnya dilaporkan ke pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Polisi telah menetapkan 3 orang ibu menjadi tersangka atas kasus pengguntingan bendera merah putih. Ketiganya kini sudah ditahan di Mapolres Sumedang. Ketiganya ditahan atas pasal 66 JO, pasal 24 huruf A Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ancaman hukuman yang diberikan yaitu 5 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Nama saya Cindy Ananda akan menjelaskan tentang hukum yang terkait atas perbuatan tersebut. Pelaku yang ditetapkan menjadi tersangka terjerat pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana atau pasal 56 ke 1 KUH Pidana serta beberapa pasal terkait pelanggaran Undang-Undang ITE dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anida Salsabila. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan pendapat dari kelompok saya tentang perusakan bendera yang terjadi di Kabupaten Sumedang. Perusakan bendera dianggap melecehkan negara karena bendera merupakan identitas dari suatu negara. Apalagi dilakukan dengan secara sengaja, secara tidak langsung, memberikan contoh perilaku yang tidak menerapkan nilai-nilai dan kecintaan terhadap negara, apalagi dalam melibatkan media sosial, yang dapat dilihat oleh jutaan mata, dan juga dapat menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perpecahan. Jadi, kita sebagai pengguna media sosial harus pandai dan bijak dalam menggunakan media sosial. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Renta T. Marisi Burupa Pasaribu dari Universitas Jenderal Ahmad-Yani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Di sini saya ingin menanyakan tentang yang lagi viralnya yang bendera yang digunting. Menurut Mbak, gimana pandangan atau sikap Mbak terhadap bendera yang digunting? Oke, saya jawab ya. Oke, Mbak. Berita yang sekarang lagi viral mengenai pengguntingan bendera merah putih tersebut, menurut saya termasuk sesuatu hal yang merusak seperti merusak, menodai serta menghina ataupun merendahkan bendera merah putih kita itu dengan cara menggunakan gunting. Nah, padahal sejatinya bendera merah putih merupakan salah satu dari sekian banyak yang menjadi jati diri Indonesia. Nah, maka dari itu kasus ini menurut saya dapat dikenakan pasal 66 kalau tidak salah, pasal 66
lihat sendiri pasalnya ya. Kalau nggak salah dendanya itu paling banyak itu adalah 500 juta rupiah. Nah, maka dari itu patut dikenakan kepada pelaku bendera merah putih. Namun kalau hal tersebut dikenakan kepada pelaku, sebaiknya dari pihak yang berwenang mensterilkan lagi apakah memang betul yang digunting itu adalah bendera Indonesia atau merupakan kain yang menyerupai warna bendera Indonesia. Begitu. Sebelum kita kenakan pidana, sebelum kita kenakan penjatuhan kepada pelakunya, agar tidak adanya timpang tindih kesalahpahaman antara masyarakat dengan pihak yang berwajib. Namun pada kenyataannya, jikalaupun memang betul itu adalah bendera, maka mau tidak mau ya harus dikenakan ancaman pidana sesuai dengan pasal yang saya sebutkan tadi. Jadi pada intinya menurut saya bahwa mereka yang bertiga ini yang lagi viral ini memang seperti menodai, menghina, serta menjatuhkan jati diri Indonesia yang pada kenyataannya hal ini, bendera ini udah ada pasal yang mengatur bahwa tidak. Jadi tidak heran lagi jika mereka memang harus dikenakan ancaman pidana seperti itu, Mbak Rita ya. Jadi itu ada nggak tindak lanjutan untuk mengenai pengguntingan benderanya? Seperti yang saya sebutkan tadi, Mbak, ini dia terkena pasal 66 Mbak Junto. Jadi dari pihak berwenang atau pihak berwajib dipastikan dahulu apakah memang apakah kain tersebut memang bendera Indonesia atau kain hanya menyerupai warnanya saja. Nah, nanti tindak lanjutnya bisa dipakai pasal 55 ayat 1 KUH pidana atau pasal 56 ke 1 KUH pidana, itu ancamannya 5 tahun atau dendanya 500 juta seperti itu, Mbak. Oh, oke Mbak, terima kasih ya Mbak terima kasih atas pendapatnya. Mohon maaf jika mengganggu ya Mbak. Ya, sama-sama Mbak Renta, semangat untuk kuliahnya ya. Oke, terima kasih. Masakan dikenakan kepada pelaku bendera merah putih. Namun kalau hal tersebut dikenakan kepada pelaku, sebaiknya dari pihak yang berwenang mensterilkan lagi apakah memang betul yang digunting itu adalah bendera Indonesia atau merupakan kain yang menyerupai warna bendera Indonesia. Begitu. Sebelum kita kenakan pidana, sebelum kita kenakan penjatuhan kepada pelakunya, agar tidak adanya timpang tindih kesalahpahaman antara masyarakat dengan pihak yang berwajib. Namun pada kenyataannya, jikalaupun memang betul itu adalah bendera, maka mau tidak mau ya harus dikenakan ancaman pidana sesuai dengan pasal yang saya sebutkan tadi. Jadi pada intinya menurut saya bahwa mereka yang bertiga ini yang lagi viral ini memang seperti menodai, menghina, serta menjatuhkan jati diri Indonesia yang pada kenyataannya hal ini, bendera ini udah ada pasal yang mengatur bahwa tidak. Jadi tidak heran lagi jika mereka memang harus dikenakan ancaman pidana seperti itu, Mbak Rita ya. Jadi itu ada nggak tindak lanjutan untuk mengenai pengguntingan benderanya? Seperti yang saya sebutkan tadi, Mbak, ini dia terkena pasal 66 Mbak Junto. Jadi dari pihak berwenang atau pihak berwajib dipastikan dahulu apakah memang apakah kain tersebut memang bendera Indonesia atau kain hanya menyerupai warnanya saja. Nah, nanti tindak lanjutnya bisa dipakai pasal 55 ayat 1 KUH pidana atau pasal 56 ke 1 KUH pidana, itu ancamannya 5 tahun atau dendanya 500 juta seperti itu, Mbak.
Oh, oke Mbak. Terima kasih ya Mbak atas terima kasih atas pendapatnya. Mohon maaf jika mengganggu ya Mbak. Ya, sama-sama Mbak Renta. Semangat untuk kuliahnya ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kesimpulan yang saya ambil, jadi pelaku melakukan perusakan bendera merah putih tersebut karena ingin memberikan efek jera kepada anaknya. Sebab anaknya yang mengalami disabilitas atau autis diketahui selalu membawa bendera tersebut dalam kesehariannya. Sehingga dengan dipotong-potong itu, pelaku berharap anaknya tidak lagi melakukan hal yang serupa.